Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan bahas Italia yang harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor telak 1-4 atau 4-1. Sebuah hasil yang bukan hanya mengantarkan Norwegia ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998. Tetapi juga mengirimkan Italia ke playoff untuk kali ketiganya berturut-turut. Dan ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah pembantaian taktis di babak kedua yang akan kita ulas tuntas, akan kita bedah tuntas. Pertandingan ini secara teknis itu adalah penentu grup kualifikasi, meskipun Italia secara matematis itu membutuhkan kemenangan 9 gol untuk menyalip selisih Norwegia. Sebuah skenario yang hampir mustahil. Nah, prinsipnya adalah kehormatan dan momentum menjelang babak playoff yang sudah menanti Italia begitu. Pelatih Italia yaitu Gattuso itu memilih skema 3-1-4-2 atau 3-5-2 begitu, yang sangat solid. Nah, mengandalkan kekuatan di lini tengah dan kecepatan sayap. Berharap itu mengulang dominasi yang terlihat di sebagian besar babak pertama kualifikasi. Nah, di sisi lain, pelatih dari Norwegia itu menghadapi dengan formasi 4-1-4-1 yang fleksibel, yang secara cepat bertransformasi itu menjadi 4-3-3 saat menyerang. Oke. Nah, dengan menumpukan seluruh harapan pada monster mereka, sang mega bintang yaitu Erling Haaland didukung oleh bakat muda eksplosif yaitu Antonio Nusa begitu. Babak pertama itu adalah cerita yang berbeda. Italia itu bermain dengan intensitas yang jarang terlihat. Gol cepat strikernya itu Esposito di menit ke-11 seakan memberi harapan palsu. Lahir dari tekanan tinggi Azzurri yang memaksa kesalahan di pertahanannya Norwegia. Hingga jeda, Il Azzurri itu mengontrol permainan, mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang bersih. Ya, meskipun penyelesaian akhir mereka itu terbukti tumpul begitu. Namun sepak bola adalah permainan 90 menit. Dan bedah taktis kita kali ini itu akan menunjukkan bagaimana pelatihnya Norwegia yaitu Solbakken itu melakukan penyesuaian yang brilian di jeda paruh waktu. Begitu. Nah, sementara Gattuso itu gagal menemukan solusi ketika timnya itu mulai kehilangan energi di babak kedua. Norwegia bangkit menampilkan klinik yang serangan balik yang brutal, dipuncaki oleh brace cepatnya dari Erling Haaland dalam 2 menit begitu. Nah, bagaimana transisi Norwegia dari formasi statis itu menjadi mesin gol mematikan? Kita akan bedah. Dan apa yang membuat pertahanan 3 back Italia itu runtuh di bawah tekanan serangan balik? Dan mengapa sayap Italia yang begitu menjanjikan di babak pertama tiba-tiba itu menjadi lubang hitam yang dieksploitasi habis-habisan oleh lawan. Oke? Karena kita akan membedah dari pertandingan yang menghancurkan hati para fans Italia ini, mulai dari babak pertama yang penuh harapan hingga kehancuran total di 45 menit kedua. Oke, mari kita mulai. Langsung saja kita mulai. Kita mulai fokus dulu pada menit ke 45 menit awal yang penuh janji bagi timnas Italia. Nah, Gattuso itu dengan formasi 3-5-2 atau 3-1-4-2 ya,
itu jelas bertekad untuk mengambil inisiatif dan memaksa tekanan tinggi. Trio bek tengah Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, ya kan, itu memberikan fondasi kokoh untuk membangun serangan dari belakang. Nah, kunci utama Italia di babak pertama itu adalah efektivitas wingback Federico Di Marco dan Politano. Nah, mereka berdua itu diberi kebebasan total untuk naik tinggi, mengubah formasi secara efektif menjadi 3-3-4 atau bahkan 3-2-5 dalam fase menyerang. Sehingga membuat pertahanan 4 back Norwegia itu terutama di sisi Julian Reisson dan pokoknya wingbacknya Norwegia itu terlalu sering berada dalam situasi 2 lawan 1. Gol cepat Gol cepatnya Italia yang dicetak oleh Esposito di menit ke-11 itu adalah hasil langsung dari filosofi ini. Kesalahan Reisson di sisi kanan, nah kan, pertahanan Norwegia dipicu oleh tekanan konstan di Marco. Begitu bola direbut, Di Marco dengan cerdik itu mengirimkan umpan silang rendah dan disambut oleh Esposito dengan turn and shoot yang klinis. Dan ini adalah momen puncak bagi Italia menunjukkan bahwa mereka itu mampu bermain dengan tempo tinggi dan presisi gitu. Nah, setelah gol itu Italia tidak mengendurkan tekanan. Manuel Locatelli dan Nicola Barella ya kan mendominasi lini tengah secara efektif melumpuhkan Berg dan Berge dalam perebutan bola. Nah, Norwegia di sisi lain itu bermain terlalu pasif. Solbakken itu mulai dengan formasi 4-1-4-1 yang sangat berhati-hati, menempatkan Haaland sendirian di depan, sementara Antonio Nusa dan Alexander Sorloth itu dipaksa untuk turun terlalu dalam, membantu pertahanan begitu. Nah, akibatnya setiap kali Norwegia memenangkan bola, ya kan, transisi mereka itu selalu terputus. Jarak antara Haaland dan lini tengah itu terlalu jauh, membuatnya itu terisolasi dari suplai bola. Statistik menunjukkan di babak pertama, Italia itu menguasai bola kurang lebih itu 55% dan melepaskan tembakan jauh lebih banyak. Nah, beberapa peluang emas seperti sundulan Esposito yang melebar dan tembakan jarak jauhnya Di Marco begitu kan, itu seharusnya bisa mengandalkan keunggulan, ya kan, menggandakan keunggulan. Namun di sisi lain, kelemahan utama Italia itu mulai terlihat, yaitu pemborosan peluang dan kurangnya insting pembunuh. Nah, mereka gagal memanfaatkan masa-masa terbaik mereka untuk memastikan keunggulan 2 atau 3 gol sebelum jeda begitulah. Nah, keengganan Gattuso untuk melakukan perubahan taktis saat melihat timnya itu mulai kehabisan bensin di 10 menit terakhir babak pertama, ya kan? Nah, juga patut dipertanyakan ini. Padahal Norwegia itu sudah menunjukkan tanda-tanda bangun dengan beberapa serangan balik cepat menjelang jeda begitu. Solbakken dalam analisisnya mungkin ya pasti melihat 2 hal. Kalau menurut gua, yang pertama itu kelemahan fisik wingback Italia yang terlalu sering naik. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu potensi celah besar di belakang Bastoni dan Mancini yang ditinggalkan oleh Di Marco dan Politano. Nah, keunggulan 1-0 itu adalah margin yang sangat berbahaya melawan tim yang memiliki Erling Haaland begitu. Nah, Italia harusnya tahu itu. Nah, kegagalan ini akan menjadi penyesalan terbesar mereka.
buat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Memasuki babak kedua, pertandingan itu benar-benar berbalik. Dan semua itu berkat perubahan taktis cermat oleh Solbakken, pelatihnya Norwegia. Nah, pelatih Norwegia ini itu dengan cepat menyadari bahwa formasi 4-1-4-1 defensif di babak pertama itu hanya membuat timnya menderita. Ya kan? Di jeda, Solbakken itu menginstruksikan perubahan mentalitas dan struktur yang radikal. Norwegia itu beralih menjadi formasi yang jauh lebih ofensif, yaitu 4-3-3 yang sangat agresif. Perubahan ini dilakukan tanpa pergantian pemain langsung, melainkan melalui shifting peran, yaitu Antonio Nusa didorong lebih tinggi ke sayap kiri sebagai winger sejati, dan Alexander Sorloth itu diberi peran false nine yang lebih dinamis. Ya mungkin sesekali itu bertukar posisi dengan Erling Haaland atau menarik keluar salah satu bek tengah dari Italia, baik itu Mancini atau Bastoni begitu. Nah, efeknya itu langsung terasa, bro. Langsung terasa. Norwegia itu mulai menekan lini tengah Italia itu lebih tinggi. Memaksa Locatelli dan Barella itu melakukan kesalahan dalam penguasaan bola. Yang paling krusial, eksploitasi sayap kiri oleh Nusa menjadi senjata pemusnah. Menjadi senjata pemusnah Italia. Nah, wingback kanan Italia, Politano, yang sudah kelelahan karena harus naik turun ya kan, sepanjang babak pertama, kini menghadapi winger muda yang segar dan gesit, ya kan. Di sini kegagalan taktis, Gattuso muncul, tidak ada perlindungan yang memadai untuk Politano dan gelandang tengah di Lorenzo begitu. Nah, bek kanan dalam trio bek tengah itu terlalu ragu untuk keluar dari posisinya untuk menahan Antonio Nusa. Gol penyamakan kedudukan di menit ke berapa sih? 63 itu menjadi presentasi sempurna dari kegagalan ini. Begitu. Momen bermula dari pressing sukses di lini tengah, Nusa menerima bola di sisi kiri, melakukan akselerasi eksplosif, melewati Politano yang terlambat menutup ruang begitu. Nah, dengan ruang tembak yang terbuka lebar di antara Di Lorenzo dan Mancini, Nusa melepaskan tembakan keras ke kiri yang sedikit berbelok. Ya kan, menaklukkan Donnarumma di tiang dekat. Begitu. Dan gol ini bukan hanya menyamakan skor, tetapi juga merusak mentalitas Italia, bro. Setelah gol Nusa, momentum sepenuhnya itu berada di pihak Norwegia. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Terutama Nusa yang terus menjadi momok di center kiri gitu loh. Dan di sisi lain Italia itu mulai panik, mulai ketar-ketir. Pergerakan bola mereka itu melambat. Dan passing yang tadinya akurat, itu kini sering salah alamat. Gattuso itu merespon dengan pergantian pemain, memasukkan pemain-pemain baru. Tetapi perubahan ini itu terasa terlalu lambat kalau menurut gue. Dan tidak terorganisir. Pergantian pemain harusnya dilakukan segera setelah Nusa mencetak gol atau bahkan dijeda gitu kan, untuk menyegarkan sayap yang terlihat sudah kepayahan, sudah kelelahan. Solbakken sementara itu sudah menyiapkan kartu truf lain, yaitu membebaskan Haaland dari peran statisnya begitu. Norwegia itu mulai mengirimkan lebih banyak bola silang dan umpan terobosan ke area tengah ruang gitulah. Ke area setengah ruang. Di mana Haaland itu bisa memanfaatkan kekuatan fisiknya dan finishing klinisnya.
begitu. Babak kedua ini adalah masterclass dari Solbakken, pelatihnya Norwegia, dalam hal penyesuaian, memanfaatkan kelelahan taktis dan fisik lawan dari pemain-pemainnya Italia. Jika gol Nusa adalah peringatan, maka 2 gol kilat Erling Haaland itu adalah eksekusi yang dingin dan kejam, memastikan kehancuran total bagi timnas Italia. Momen ini itu terjadi hanya dalam tempo 2 menit saja, antara menit ke-78 dan ke-79, menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan Italia ketika menghadapi serangan balik yang terorganisir dan pemain kelas dunia. Nah, kedua gol ini adalah pelajaran taktis tentang akurasi dan posisi Haaland, sekaligus demonstrasi buruk dari koordinasi lini belakang Italia. Gol kedua Norwegia dan yang pertama itu bagi Haaland di menit ke-78 ini adalah mahakarya finishing dari jarak dekat. Serangan bermula dari turnover Italia di lini tengah, ya kan? Sekali lagi, gue tegaskan kesalahan passing yang dipicu oleh tekanan tinggi Norwegia. Bola dengan cepat itu diarahkan ke sisi kanan Norwegia. Yang menjadi kunci adalah penetrasi run dari Morten Thorsby yang bergerak sebagai gelandang box to box itu dengan cerdik melihat celah di antara Bastoni dan Di Marco yang terlambat kembali. Ia mengirimkan umpan silang akurat dan Haaland yang berhasil melepaskan diri dari kawalan Mancini itu melepaskan voli kaki kiri yang keras melewati Donnarumma. Nah, hanya satu menit kemudian drama terjadi lagi. Dan gol ketiga Norwegia di menit ke-79 itu menunjukkan kehilangan fokus dan mentalitas Italia. Serangan ini lebih sederhana namun sama mematikannya. Sebuah umpan silang itu mendatar dari sayap kiri, disambut oleh Haaland yang berdiri bebas di mulut gawang. Mancini dan Bastoni itu tampak saling menyalahkan, tidak ada yang mengambil tanggung jawab untuk menjaga striker nomor 9 itu, yaitu Monster King Haaland. Gol kilat ini adalah bukti bahwa lini belakang Italia yang berantakan sejak gol Nusa kini telah sepenuhnya kehilangan disiplin posisi. Begitu. Haaland dengan 2 gol dalam waktu kurang dari 120 detik tidak hanya memecahkan rekor gol kualifikasi, tetapi juga menghancurkan setiap sisa harapan Italia. Reaksi Gattuso terhadap bencana ini itu juga menuai kritik. Ia memasukkan Scamacca dan Ricci, tetapi perubahan ini itu datang setelah skor udah 1-3, 3-1. Formasi Italia itu menjadi sangat top hype, meninggalkan ruang yang lebih besar di lini tengah. Keputusan untuk mengganti bek tengah yang kesulitan, yaitu Bastoni dengan backline di menit-menit akhir ya, itu terasa seperti tindakan panik daripada penyesuaian strategis pertandingan ini. Bukan hanya tentang kehebatan Haaland, tetapi juga tentang kegagalan Italia dalam manajemen pertandingan pasca kebobolan begitu. Nah, ketika mentalitas mereka goyah, tidak ada figur kepemimpinan yang mampu memenangkan dan mengatur kembali formasi. Nah, 3 gol Norwegia dalam rentang waktu 16 menit itu adalah momen krusial yang menggarisbawahi perubahan kelas antara tim yang bermain dengan kepercayaan diri
yang meningkat dan tim yang terbebani oleh sejarah kegagalan. Begitu. Dan itu perbedaannya. Pukulan pamungkas di masa injury time dan merangkum kegagalan taktis Italia secara keseluruhan. Gol keempat Norwegia di menit ke-93, ya kan, yang dicetak oleh pemain penggantinya Erling Haaland yaitu Larsson, adalah penutup yang sempurna untuk malam yang memalukan bagi Italia. Gol ini itu meskipun tidak lagi mempengaruhi hasil akhir kualifikasi, menegaskan bahwa Norwegia adalah pemenang yang pantas. Larsson itu menerima bola di sayap menunjukkan ketenangan luar biasa untuk memotong ke dalam, melewati Di Lorenzo yang kelelahan dan melepaskan tembakan melengkung yang indah ke sudut gawang. Terjadilah gol. Gol solo ini, ya kan, gol sendiri, solo kan. Ini adalah sentuhan akhir yang menunjukkan kedalaman skuad dan kualitas individual Norwegia, bahkan dari bangku cadangan sekalipun. Secara taktis, kekalahan ini itu dapat dirangkum dalam 3 poin utama kalau menurut gue. Yang pertama itu kegagalan Gattuso menanggapi penyesuaian Solbakken, pelatihnya Norwegia. Formasi 3-1-4-2 Italia yang begitu kuat di babak pertama itu berubah menjadi jebakan mematikan di babak kedua. Wingback mereka yang merupakan sumber utama serangan, ya kan, tidak memiliki perlindungan yang cukup, dan ketika mereka kelelahan, seluruh sistem pertahanan Azzurri Italia itu terbuka. Begitu. Solbakken itu dengan mendorong Nusa dan membuat Haaland lebih dinamis, berhasil mengisolasi dan mengekspos setiap kelemahan di flank pertahanannya Italia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada build up tengah yang sangat kaku menurut gue. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Italia itu gagal menemukan cara untuk menembus pertahanan tengah. Pertahanan tengahnya Norwegia secara konsisten di babak kedua. Nah, pergerakan mereka itu terlalu terpusat, memudahkan bek Norwegia seperti si Leo Ostigard dan Christopher Azer untuk melakukan clearance dan intercept ke pemainnya Italia. Mereka kekurangan kreativitas di sepertiga akhir. Sebuah masalah kronis bagi Italia pasca Euro 2020. Nah, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kroposnya mentalitas di bawah tekanan. Hal yang paling mengkhawatirkan itu adalah bagaimana Italia meleleh setelah kebobolan penyama kedudukan. Kehilangan fokus pada gol kedua dan ketiga Haaland itu menunjukkan krisis kepercayaan diri dan kepemimpinan di lapangan. Nah, kekalahan 1-4 ini adalah peringatan keras. Norwegia dengan skuad yang terorganisir dan dipimpin oleh striker elit dunia, ya kan, yaitu Erling Haaland, membuktikan bahwa mereka itu pantas menjadi juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, untuk Italia, ini adalah babak playoff ketiga berturut-turut. Sebuah aib bagi negara adidaya sepak bola. Gattuso dan para pemainnya kini harus mengumpulkan kembali moral dan kekuatan taktis mereka. Nah, mereka itu harus segera menemukan formula yang lebih fleksibel dan yang paling penting kalau menurut gua itu memperkuat mentalitas pemenang mereka sebelum menghadapi tantangan hidup mati di babak playoff yang akan datang begitu.
Nah, pertandingan ini di San Siro itu bukan hanya tentang kalah. Ini adalah tentang kegagalan taktis. Kegagalan taktis dan psikologis yang mendalam. Dan Italia itu harus belajar keras dari kekalahan memalukan ini. Begitu. Ya, mungkin itu aja bedah tuntas kita dengan kesoktahuan gua ya. Kekecewaan besar bagi Italia, namun sejarah indah bagi Norwegia. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat kalian? Apakah Gattuso harus bertanggung jawab penuh atas kekalahan ini? Tulis di kolom komentar Anda ya di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk analisis taktik mendalam lainnya dengan kesoktahuan gua. Oke, mungkin itu aja. Ciao.